Ya, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita malam hari ini masuk di bulan sekolah minggu ya, atau bulan anak di bulan Juli. Kita bersyukur kita sudah memasuki di bulan ke-7. Mari kita hari-hari ini atau minggu-minggu ini untuk merenungkan apa yang dimaui Tuhan kepada anak-anak. Bisa dalam arti anak-anak kita, tapi juga bisa dalam arti kita semua sebagai anak di hadapan Bapa. Amin. Kita juga sebagai anak ini di hadapan Bapa. Apa yang dimaui Bapa di surga. Juga apa yang tadi saya katakan. Mungkin kita juga secara lahiriah masih punya Bapa, ya, punya orang tua. Kita sebagai anak. Apa yang harus anak lakukan? Atau yang tadi juga sudah saya katakan, kita punya anak, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Saya dahului dari 3 Yohanes 1 ayat 4, dikatakan bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar ya, daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya. Ini saya terlalu percaya ini adalah kerinduan hati Bapa ya, kepada setiap anak. Ya, yang tadi saya katakan, baik itu anak secara lahiriah maupun kita terhadap Bapa secara rohani. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar. Ya, enggak ada yang melebihi sukacita yang lebih gede daripada mendengar atau bahkan melihat juga bahwa anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Ya. Oleh sebab itu pada malam hari ini Bapak Ibu, mari kita responi. Bagaimana setiap kita didapati kita ini menyukakan hati Bapa. Ya. Kita tahu ayat ini, kita mari fokus kepada Bapa kita di surga. Bagaimana Bapa itu sukacitanya luar biasa. Tidak ada yang melebihi. Itu ternyata ketika kita semua hidup di dalam kebenarannya. Amin. Ya. Seperti lagu yang terakhir tadi, luar biasa ya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ya. Nah, di dalam Amsal 17 ayat 6 itu dikatakan begini, mahkota orang tua ialah anak cucu. Ya. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi mahkota secara lahiriah, orang tua itu keberhasilannya itu dilihat ketika anak cucunya baik-baik dan berhasil. Betul ya? Jadi bagaimana melihat orang tua ini berhasil? Oh, ketika anak-anaknya berhasil, cucu-cucunya berhasil, bahkan kalau di dalam kehidupan kita umat orang percaya, itu semua pelayanan ya, itu luar biasa. Jadi keberhasilan secara orang percaya itu tidak lagi cuma dilihat keberhasilan secara materi, Bapak Ibu. Ya. Keberhasilan materi tapi keluarganya atau anaknya nakal, narkoba apa enggak. Nah itu, ya. Jadi kembali ketika kita sebagai anak, bagaimana kita menyukakan orang tua kita. Ya. Dan dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya. Jadi anak itu akan merasa terhormat ketika nenek moyang atau kalau saya katakan mungkin orang tua kita ya itu dalam keadaan baik-baik juga ya, dalam keadaan baik-baik. Nah, ini yang perlu kita renungkan terus Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini di dalam bulan anak itu tidak bisa lari dari yang saya katakan adalah benih. Ya. Jadi tema pada malam hari ini adalah benih yang baik. Benih. Jadi kita ini adalah benih. Ya, di dalam Alkitab itu dikatakan benih. Benih itu beda dengan biji, Bapak Ibu.
Ya. Kalau biji itu tidak mengalami proses apa-apa. Biji lombok cuma ditabur langsung tumbuh. Biji jagung ditabur tumbuh. Tapi kalau benih itu biji yang sudah dipersiapkan. Ya. Benih itu biji yang sudah mengalami proses, yang dipersiapkan, yang mana ketika benih nanti ditabur, dia akan mempunyai berlipat kali ganda tanaman itu. Amin. Ini benih. Ya, kalau Bapak Ibu beli benih di pasaran, itu yang sudah dipersiapkan. Betul ya. Jadi bukan hanya terus benih lombok ya beli bijinya lombok mentah-mentah gitu, enggak. Tapi sudah dipersiapkan matang-matang. Jadi mengalami perlakuan khusus sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Ini kalau bicara tentang benih. Dan saya mau katakan kita ini dikatakan benih yang baik. Ya, setiap kita. Bukan biji yang baik. Benih. Ya. Jadi yang sudah dipersiapkan Allah. Beda lagi dengan bibit. Kalau bibit itu sudah kelihatan batangnya, sudah kelihatan akarnya, sudah kelihatan daunnya walaupun kecil. Ya, ini bibit. Jadi mari kita memahami bahwa sebenarnya kita ini benih. Allah sudah mempersiapkan kita. Ya. Saya dahului dari sebelum masuk di dalam Matius 13:24, saya masuk di dalam Matius 13:23. Yang dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan pastinya melakukan ya, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ya. Ini berbicara ditaburkan di tanah yang baik, itu tanah itu hati kita. Ya, yang ditabur firman. Ketika hati kita baik, firman ditabur seperti malam hari ini. Itu dikatakan itu yang baik itu orang yang mendengar, mengerti, dan melakukan karena itu ia berbuah. Ya, kalau tidak melakukan tidak berbuah. Melakukan, berbuah. Ada yang 100, 60, dan 30 kali lipat. Jadi yang berlipat kali gandaan, ini agak keluar sedikit tapi perlu saya sampaikan, yang berlipat kali gandaan itu kembali saya katakan bukan persembahan kita. Ya, ini kan sering kadang di dalam doa syafaat, biarlah kembali 30, 60, 100 kali lipat. Ya, itu salah Bapak Ibu. Karena kalau doanya seperti itu, saudara akan langsung ngitung ketika mempersembahkan 1.000 saya dapat 30.000. Ya. Atau 60.000 bahkan 100.000. Ketika saudara berpikir seperti itu, saya terlalu percaya semua uang saudara yang ada di rumah pasti saudara cemplung lo kabeh. Betul? Ya. Betul enggak? Yang setuju saja tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jadi yang berlipat kali gandaan itu firman Bapak Ibu. Ya. Kalau bicara tentang persembahan itu berarti transaksional ya tadi. Ya. Tapi kita sudah kembali lagi, kita ini sudah benih yang baik. Ya, benih yang baik. Benih itu tadi yang saya katakan, ketika ditanam, dia akan memperbanyak tanaman itu. Jadi artinya ketika saudara dan saya benih ditanam, itu akan memperbanyak jiwa-jiwa. Amin. Ya. Jadi bukan lagi bicara tentang uang, bukan tentang harta. Ya.
Karena kita memberikan persembahan, kembali saya katakan, itu karena kita sudah diberkati. Amin. Kalau belum diberkati Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa ngasih persembahan. Betul ya? Kalau kita belum diberkati, loh saya belum diberkati Pak. Tidak mungkin. Hari ini ada itu karena Tuhan sudah mati. Ya. Jadi itu tadi agak melenceng sedikit. Jadi tadi ditabur di tanah yang baik, maka itu bicara tentang respon kita. Ya. Sekarang mari kita buka di dalam Matius 13 yang selanjutnya ayat 24 sampai 30 ya. Saya bacakan, Bapak Ibu merenungkan aja ya, mendengar, merenungkan. Dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, menaburkan benih yang baik. Tadi itu tanahnya yang baik. Tanahnya itu, ya. Berarti respon kita. Ya. Nah, sekarang ini mari kita renungkan. Benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya meneburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. 26. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, kepada tuannya. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi tuannya berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Ya, Bapak Ibu, perumpamaan ini saya anggap perumpamaan yang luar biasa. Karena kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, perumpamaan ini khusus satu perikop diberikan penjelasan. Ya, perumpamaan-perumpamaan yang lain itu ada yang tidak ada penjelasannya. Ada yang ada penjelasannya tapi termasuk dalam satu perikop itu. Hanya perumpamaan gandum dan lalang, kalau saya lihat ya, itu ada satu perikop khusus untuk menjelaskan perumpamaan ini. Ya. Saya baca aja singkat, ini dari perikop yang lain ayat 36 sampai 43. Ini perikopnya kalau Bapak Ibu lihat, itu penjelasan dari perumpamaan ini. Khusus. Ya, berarti ini penting. Karena penjelasannya tersendiri. Ya. Nah, dikatakan begini, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang menaburkan, anak manusia. Ladang itu dunia. Ya, dunia. Terus benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi saudara dan saya, ya, yang ditabur Tuhan. Di dunia, benih baik. Jadi Tuhan naburnya semua baik. Benih baik. Dan lalang itu anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat.
Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Nah, 41 ini. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah berarti pada nanti akhir zaman itu. Ya, pada waktu itulah, saat menuai itulah, orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersyukur. Kita sudah diberikan penjelasan tentang perumpamaan itu. Bahkan di ayat yang terakhir tadi, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Saya terlalu percaya kita semua mendengar tentang firman ini. Amin. Ya. Dan mari kita responi. Ini luar biasa. Ya. Perumpamaan tentang gandum dan lalang ini menekankan bahwa iblis itu begini Bapak Ibu. Di mana ada gandum, di situ ada lalang. Ya. Jadi iblis itu mengikuti benih-benih gandum tadi yang ditaburkan Tuhan. Benih gandum itu saudara dan saya orang percaya. Setiap ada benih gandum, itu ada lalang. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan bahwa benih itu adalah sesuatu yang dipersiapkan Tuhan. Ya. Jadi kita ini bukan orang sembarangan. Sudah dipersiapkan Tuhan untuk ketika ditabur bertumbuh, dia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Ya. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah, lalang yang ditabur pun ini juga benih. Ya. Lalang yang ditabur ini bukan biji yang sembarangan tadi. Tapi itu benih. Jadi benih lalang yang ditabur oleh si jahat atau oleh iblis itu juga sudah dipersiapkan iblis. Ini yang harus kita hati-hati. Jadi kalau dalam kungfu itu yin and yang gitu katanya ya. Ilmu hitam, ilmu putih. Apa? Oh ya wis, ya itu wis. Ya, jadi tadi di ayat berapa ya? Benih yang baik, ayat 39. Ayat 39 ya. Ayat 25 ya. Ayat 25. Nah, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum. Jadi kita ini yang dikatakan anak-anak kerajaan Bapak Ibu, ini berhadapan dengan benih lalang atau orang-orang jahat. Itu juga bukan orang yang sembarangan. Orang yang handal. Tapi handalnya menurut iblis. Karena dipersiapkan. Tadi saya katakan benih. Ternyata lalang yang ditabur itu juga benih. Berarti kualitasnya oke. Ya. Cuma bedanya yang satu itu kualitas itu yang baik, ini yang jahat. Dan repotnya ini. Dikatakan pada waktu semua orang tidur. Jadi kita itu tidak pernah tahu kapan iblis itu menyusupkan benih lalang itu. Ya. Jadi malam hari ini mari kita responi kembali sebagai dalam bulan anak.
bagaimana kehidupan anak-anak kita, bagaimana kehidupan kita sebagai anak di hadapan Allah. Ya. Tadi dikatakan ayat yang ke-41. Dikatakan begini, anak manusia akan menyuruh malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan di mana? Dari dalam kerajaannya. Artinya, bicara tentang ladang, itu dunia. Gereja ini masuk dunia enggak? Masuk. Ya, masuk. Dan tadi saya katakan, di mana ada gandum, di situ pasti ilalang itu punya target. Dan itu iblis, targetnya pasti kalau secara dunia, gereja. Karena jelas ini ladang gandum. Ya. Jadi saudara mari renungkan bahwa jangan enak-enakan gitu. Jangan enak-enakan. Karena di dalam gereja itu justru banyak ilalang. Loh benar? Karena kalau di tempat luar itu semua anggap aja banyak ilalangnya. Ilalang itu enggak, ya masih ada target mungkin. Tapi jelas ini di dalam ladang gandum. Nah ini yang Tuhan mau, saya enggak bilang saudara ilalang loh ya. Enggak. Ya. Kita semua ini gandum. Tapi poin yang pertama, saya mau katakan begini. Ketika kita enggak waspada, maka kita akan jadi ilalang. Kita harus waspada. Ya, harus waspada. Jadi karena ini menjadi targetnya iblis. Ya. Mengikuti dengan tujuan targetnya apa? Meniadakan kebenaran itu. Lah kebenaran Allah itu ngumpulnya di mana? Di gereja. Ya. Jadi ini harus hati-hati. Ini pekerjaan utama iblis, target iblis. Yaitu gereja. Melemahkan. Saya teringat begini apa? Ini contoh. Mengapa manusia pertama Adam dan Hawa itu berdosanya di mana? Di mana, Bapak? Kan sih tahu, Mas. Di Taman Firdaus kan? Iya kan? Kok bisa? Kok bisa di Taman Firdaus? Jadi ini contoh. Hati-hati. Saya mengatakan malam ini, kita ini gandum. Saya katakan kita ini benih yang baik. Tapi ketika enggak hati-hati, saudara bisa dijadikan ilalang di antara gandum. Jadi gandum dan ilalang itu soalnya hampir sama. Ya saya ada gambarnya, coba bisa dibuka gambarnya. Berikutnya. Nah ini. Ya. Jadi itu yang sebelah sana itu gandum. Yang sebelah sini ilalang. Ketika belum ada bulir-bulirnya, itu seperti sama batangnya. Bahkan beberapa daerah itu mengatakan ilalang ini seperti gandum yang palsu. Saking persisnya. Jadi bukan berbeda jauh enggak. Ya. Ketika keluar bulir-bulirnya itu baru beda. Ya. Saya kembali ke setiap kita. Berarti setiap kita
itu hampir nggak ada bedanya. Ya, apalagi sekarang adanya banyak penyesat-penyesat itu ya. Jadi hati-hati. Ya, coba dibuka Kejadian 3. Mungkin ayat pertama aja, mulai ayat pertama ya. Ini saya perlihatkan bagaimana iblis itu mementahkan firman. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah ya. Bapak Ibu bayangkan ini ayat ini perlu diresponi. Ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Nah, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini katanya perempuan ya. 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi perempuan ini sudah mendengar dari Allah, semua boleh kamu makan, cuma yang di tengah jangan dimakan, nanti kamu mati. Ya, ini sudah diperkatakan oleh perempuan. Tapi coba lihat ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya. Jadi ini kerjanya ular. Kerjanya ular, apa yang kita tahu kebenaran, itu sama dia dimentahkan. Ayat 5. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini katanya ular loh ya, katanya ular ini. Tetapi Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara bisa bayangkan ya, ini kecerdikan ular. Dan ular tadi dikatakan ya ciptaan Tuhan, memang semua ciptaan Tuhan. Jadi mari kita terus merenungkan hal ini Bapak Ibu. Kita diminta yang pertama itu waspada. Ya, kita tahu kebenaran, pengampunan. Tapi ketika kita mau mengampuni, hati-hati. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita mengatakan, kamu gak usah ngampuni. Karena kamu sudah mengampuni berulang-ulang. Misalkan nih contoh. Pikiran saudara mulai bingung. Iya ya. Orang ini kalau tak ampuni bolak-balik ini tambah lama ya. Nah itu hati-hati. Karena jelas firman-Nya katakan ya, pengampunan itu 7 kali, 70 kali, tidak terbatas. Ya. Jadi hati-hati. Kelebihan ular itu, orangnya tekun ular. Apa iblis itu. Nunggu saat sing tepat masuk. Seperti ibadah malam hari ini. Loh, mungkin dalam hati saudara, aku mau ibadah. Tapi kembali lagi, benih ilalang itu mesti nyedeki benih gandum. Betul ya? Deketi terus benih gandum. Lapo ibadah, percuma. Online aja cukup. Ya, wis percuma. Apalagi di keruak-keruak sing khotbah wong iki gak enak wis. Ya. Wah, bahasanya orang lokal katanya. Waduh, lek nyari orang interlokal perlu penerjemah. Ya. Tapi tadi kembali lagi, itu ilalang tadi, setan.
Tadi jelas Matius 13:23. Itu dikatakan apa? Tanah yang baik itu mendengar, ya, mengerti, dia berbuah. Apa ada di situ? Tanah yang baik ketika melihat pengkhotbahnya bule, waduh misalkan ya. Orangnya enak, lucu misalkan. Waduh. Kalau pulang dapat ini, dapat itu. Enggak. Tapi cuma dikatakan tanah yang baik itu ketika orang itu dengar firman, ngerti, ya, dengar, ngerti dan berbuah. Itu aja. Jadi mari kita responi waspada. Itu kembali lagi iblis itu bisa kemana-mana sudah. Sekecil-kecilnya. Loh benar. Jadi hati-hati. Ketika saudara tahu itu kebenaran, saudara jangan pernah membatalkan. Benar. Saudara mau ngasih orang gitu ya. Itu kan juga kebenaran. Jangan dibatalkan, kasih aja. Saudara mau ngampuni orang, ya sudah ampuni. Jadi ini yang pertama, waspada. Firman-Nya jelas berkata, jangan menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah, gitu ya. Tapi benih-benih gandum ini banyak yang tidak mau pertemuan-pertemuan ibadah. Loh ini kan seperti sama gitu ya. Loh kan podo ya. Aku online no. Loh aku masih online tuh, aku ya enggak ngapa-ngapain, temenan no. Aku ya merhati no. Ya. Loh kelihatannya memang sama Bapak Ibu. Tapi yang repot itu apa? Tuhan itu tahu hati kita itu Pak. Ya. Dan memang berat sama, karena apa? Sama-sama benih. Sama-sama benih. Gandum itu ya benih, ilalang itu benih. Jadi benih yang terpilih. Ya. Jadi kembali lagi waspada, berjaga-jaga. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jagalah hati kita. Jangan gampang terprovokasi. Ya. Harus waspada. Gimana Pak waspada itu seperti apa gitu ya? Ya terus ada di dalam hadiratnya. Loh, benar. Di dalam hadirat Tuhan. Karena suatu waktu, kalau saudara masih ada di lingkungan gandum ini mungkin masih ake boloi gitu ya. Sekali waktu saudara bisa terlempar di kumpulan ilalang. Nah di sana saudara tetap gandum apa enggak? Ini yang saya bilang tadi waspada, tetap ada di dalam hadirat Allah. Ya, tetap ada di dalam. Ingat terus gitu loh. Kalau saya itu cuma gini, ingat. Kalau mau ngapa-ngapain gitu, aduh, enggak wis. Tuhan tahu. Ya. Kalau dulu itu saya pernah pergi sama dua pendeta, Bapak Ibu. Teman saya ini ya pendeta. Tapi mungkin masih rada dablek gitu ya. Pernah gini, naik mobil, lampu merah diterusno Bapak Ibu. Terus teman saya bilang, lampunya abang. Gak apa-apa, wong gak ono jemaat ayo. Ya. Jadi ya merasa yang melihat itu hanya manusia. Ya, oh gak ono jemaat. Oh aman, gak ono Bu Endang, gak doa, gak apa-apa. Ya. Padahal yang melihat itu Tuhan. Ya. Nah ini yang kadang repot Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita tahu. Bahkan di dalam hati ini tahu. Ya. Jadi harus ada di dalam hadirat Tuhan. Ya. Gandum dan ilalang itu tidak bisa bersatu.
Karena jelas sumbernya beda. Ya, nggak bisa bersatu. Oleh sebab itu Bapak Ibu kalau sudah jadi gandum, harus teguh, harus kuat. Ya. Jangan mau terprovokasi. Ya. Karena tadi saya balik lagi, itu yang jadi ilalang itu ya, bukan manusia biasa loh kadang. Loh benar, bukan jemaat baru, bukan orang yang belum dibaptis yang jadi ilalang. Coba buka Matius 13 ayat 17. Matius 13 ayat 17. Dikatakan, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi dan orang benar. Ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar firman, ya apa yang kamu dengar tapi gak dengar. Loh itu dikatakan siapa? Nabi dan orang benar. Ya. Jadi memang sulit ya kita di dalam komunitas ini. Oleh sebab itu kita harus kuat, teguh. Karena bedanya tadi tipis gitu ya. Seperti gandum ilalang, bedanya tipis banget. Ya, harus teguh, bisa melewati. Karena iblis itu atau ya benih ilalang tadi itu memakai orang-orang di sekitar kita kadang. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi harus kuat. 2 Korintus 11 ayat 13 dikatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya, menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi saya mau ingatkan begini, saya bukan dalam arti mencurigai atau tidak menghargai guru sekolah minggu, ya, enggak, ya dalam konteks ini enggak. Tapi saya mau katakan begini, anak saudara sudah di sekolah minggu, itu jangan lengah. Karena di dalam sekolah minggu pun tetap ada ilalang yang iblis pakai. Ya. Jangan merasa nyaman, akhirnya terlena. Itu maksud saya. Ya. Ketika saudara di dalam gereja, mesti gak apa-apa, mesti api. Loh, belum tentu loh. Saudara harus fokus dengan Tuhan. Anak saudara di sekolah minggu pun, mesti beres. Enggak. Saya pernah jumpai juga anak-anak sekolah minggu itu lihat porno. Jadi jangan terlena. Karena kalau mengandalkan guru sekolah minggu cuma berapa waktu ya, berapa jam. Mungkin paling lama 1 jam, 2 jam. Jadi sebagai orang tua itu harus tetap fokus kepada anak-anak. Ya, tetap fokus kepada anak-anak. Jadi tanggung jawabnya itu tetap. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, ini waktunya cepat ya. Yang kedua tadi saya cukup menarik, dikatakan di ayat yang ke-30. Coba dibuka ayat 30, Matius 13. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Wah ini kan waspada kita ini seumur hidup berarti. Betul ya? Seumur hidup loh Bapak. Karena ternyata Tuhan tidak menghendaki ilalang itu dicabut. Ya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah bekas-bekas dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Jadi kalau ada mungkin di sekitar saudara, mungkin ya, kalau saudara merasakan itu ilalang, ternyata enggak boleh loh saudara dicabut. Enggak boleh diusir.
Ya. Terus ojo nyang gereja kene, nyang gereja kono. Waduh, repot. Ya. Enggak boleh. Tuhan katakan biarlah tumbuh bersama. Karena nanti kalau tumbuh bersama baru kelihatan tadi, gambar tadi, bulir-bulirnya yang beda. Oh ini. Tapi kalau masih belum ada bulirnya, belum ada buahnya, saudara cabut. Ya kalau secara gampangan ya, gampangan. Itu saudara bisa disalahkan. Loh itu jemaat kok diusir. Ya. Tapi firman katakan, Tuhan katakan tidak boleh dicabut. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Agar kita didapati menjadi gandum yang sejati. Amin. Jadi jangan dicabut. Bahkan kalau saya ngomong dieman-eman ya. Loh bener, dieman-eman aja wis. Karena itu buat ngelatih kita. Iya. Dieman-eman ya. Jangan dibuang, jangan dicabut. Mari kita renungkan terus. Karena ini yang dimaui Tuhan. Ya. Coba buka 2 Petrus 1 ayat 5. Oleh sebab itu di dalam iman kita yang saya katakan tadi juga perlu waspada terus. Itu iman itu tidak hanya cukup beriman menjadi percaya. Tapi dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah ini, kita terus lakukan. Kebajikan itu beda dengan kebaikan ya. Kebajikan itu lebih. Kalau kebaikan itu sering dilakukan kepada orang yang kenal. Oh, aku kenal ya, aku baik. Tapi kalau kebajikan itu enggak kenal pun. Misalkan ada bencana di Papua gitu ya. Kita bantu. Enggak kenal kita. Itu harus ditambahkan itu. Untuk menguatkan iman kita. Ya. Dan kebajikan pengetahuan. Lanjut. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Ayat 6. 2 Petrus 1 ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan. Ya. Iblis itu sampai ketekunan. Iblis itu. Iblis itu tekun. Jadi saudara kalau cuma tekun, isi podo ambil iblis. Sama. Loh, ilmunya itu masih sama. Bedanya setelah ini. Dan kepada ketekunan, kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini enggak dipunyai iblis. Amin. Karena kasih itu datangnya dari Tuhan. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Ya. Jadi ini yang harus kita tambahkan terus Bapak Ibu. Di dalam perjalanan kita ini. Jangan cuma, wis pokoknya aku wis percaya, aku wis dibaptis, wis mari. Jangan. Saudara bisa terhanyut. Harus ditambahkan ini. Ya. Dan yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Bersyukur. Mengapa saya katakan bersyukur saudara? Karena malam hari ini kita diberi tahu tentang rahasia kerajaan surga. Amin. Ya. Matius 13 ayat 11 dikatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bersyukur kita. Ya, kita yang hadir di tempat ini, walaupun secara online. Kita tahu rahasia kerajaan surga. Ya. Kita tahu, ternyata besok pada waktu akhir zaman, oh itu yang dilakukan firman. Gandumnya tumbuh, ilalangnya tumbuh tetap.
Sudah biarin tumbuh bersama-sama. Ternyata pada akhir zaman dipisah. Yang satu ya masuk neraka. Yang satu masuk ke dalam lumbung Tuhan, itu masuk kerajaan surga. Ya. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu, renungan menguatkan setiap kita. Karena kita sudah ditetapkan menjadi benih yang berkualitas. Yang didapati pada akhir zaman. Kita bersama-sama ada di dalam lumbungnya Tuhan. Yaitu di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan